Halo semuanya, seneng banget ketemu kamu lagi di hari ini. Semoga kalian dalam kondisi yang oke-oke aja. Dan ini merupakan kali pertama saya mau sampein di lemari koleksi saya. Salah satunya itu ada ini, Prada Amber Home. Jadi kita unboxing aja gimana sih wanginya yang buat penasaran-penasaran. Sebenarnya Prada ini udah ngeluarin varian ini udah lumayan lama sih. Tapi akhir-akhir ini emang lagi banyak banget yang ngincer uh, Prada Amber Home ini di mana-mana dan sudah pada sold out juga sih. Jadi kalau mau mesen yang ini juga itu harus pada pre-order dulu dari Batam. Kemarin saya dapetnya dari Batam sih. Terus itu baru beli berapa bulan udah habisnya segini doang sih. Ini belum setahun loh ya. Terus kita lihat dulu dari kotaknya sendiri itu emang khas banget untuk kualitas parfum designer ya. Jadi kotaknya itu nggak mulus-mulus kayak kotak handphone, tapi dia ada emboss-emboss pola kayak gimana ya? Kayak pola kain sih, tapi ini karton aja gitu. Terus di tengahnya itu nih ada tulisan Prada ditempelin pakai kain gitu. Bawahnya ada barcode kayak begini. Terus dalamnya ya udah kayak kotak parfum biasa gitu ya. Tapi dari segi kotaknya sih lumayan. Terus kita lihat dari sisi desainnya sendiri lumayan oke sih. Enak gitu ngelihatnya. Warna cairannya, liquidnya juga agak keunguan. Terus dari bahan yang saya baca itu pakai bahasa Perancis nih. Apa resin de labdanum, ada labdanumnya. Terus ada foil de patchouli Indonesia. Ada bahan nilam Indonesia juga, ada kardamom. Itu kalau kau suka makan nasi kebuli, itu ada kardamomnya yang kayak gimana ya? Biji-biji terus ada garis-garis warna agak hijau hijau pucat gitu ya. Kardamom Guatemala sama saffron. Iya, yang pasti jelas wangi yang terakhir pernah saya cium itu emang wangi saffron itu lumayan poten banget sih, kecium banget gitu. Dari baunya coba kita semprot dulu. Untuk first sniff, ini hal yang pertama banget pasti kamu rasain. Satu pasti mewah, mewah banget. Karena dari review-review YouTuber lainnya juga, nggak cuma yang ada di Indonesia ataupun yang ada di selain bahasa ini pokoknya ya, itu pasti Shopee. Shopee itu artinya kayak bau sabun gitu. Kamu bayangin aja, kamu beli sabun tapi bukan sabun-sabun yang bau-bau buah-buahan, bau-bauan seger gitu ya, atau bau-bau gimana ya, bau bunga-bunga yang menyeruak gitu, kayak bukan Lux pokoknya. Tapi ini baunya lebih ke kayak sabun mahal gitu. Sabun mahal yang diartiin di sini kayak sabun, kalau kamu mungkin pernah punya pengalaman masuk ke hotel mahal atau mungkin kamu ke tempat butik-butik yang emang khusus buat jual eh, kosmetik bermerek, itu mungkin kamu bisa menyium bau-bau ini ya. Tapi untuk yang pertama saya cium sih, karena saya juga sering banget konsumsi saffron. Ini bukan Indo saffron ya. Tapi wangi saffronnya itu lumayan kecium. Terus ada wangi-wangi tipikal amber ya. Sweet, manis, terus gimana ya? Pokoknya mewah banget. Jadi kalau kamu udah pakai ini, apalagi di cuaca yang kalau menurut saya agak panas, itu baunya tuh kayak bedak. Jadi dia kayak meletup-meletup di udara, puk, 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 gitu. Terus ya seger aja, bersih aja gitu kalau kamu sudah pakai parfum dari Prada Amber Home ini. Dan untuk harganya sendiri, ini saya dapetinnya di salah satu online shop lewat Tokopedia. Itu namanya apa ya kemarin? Nanti deh dikasih tahu ya kalau udah inget ya. Salah satunya pastinya Capital Perfumery, cuma di sana harganya lumayan agak berbeda. Tapi ini saya ambilnya datang dari Batam waktu itu. Harga yang saya dapat di kisaran angka 800 ribuan, belum termasuk potongan-potongan yang lainnya. Tapi untuk tahun ini di 2020 ketika saya buat video ini, harga yang saya lihat sih sudah sampai 1 jutaan ya. Dan terakhir saya dengar untuk Prada ini kabarnya sudah discontinue.
Tapi masih ada lanjutannya dari seri lainnya. Itu kalau nggak salah namanya Prada Amber Intense. Warnanya itu hitam, wanginya itu cukup mirip. Dan ya kesan pekatnya, kesan Prada Amber itu masih ada juga di sana gitu ya. Cuma sayangnya dari yang saya coba di Prada Intense itu, karena menurut saya ini lebih enak, jadi saya nggak beli gitu. Ya, terus ini mau ambil contekan dulu sebelumnya ya untuk Prada Amber ini komposisinya apa aja. Aduh, es pen aja tuh. Bentar. Oke, ya ini contekannya udah ketemu nih, langsung dari fragrantticket.com ya. Untuk Prada ini sendiri di Accord-nya itu diklasifikasikan Rich and Complex Oriental Base, which includes amber, vanilla, labdanum, tonka, and patchouli. Jadi di sini emang dikhususkan untuk kamu pecinta parfum wewangian yang oriental, yang agak sedikit membedak, atau bahkan ke agak sabun-sabunan itu. Ini merupakan pilihan yang cukup oke sih ya. Dan salah satu parfum kesukaan saya juga, karena dari dulu ngincarnya dari sejak harga 750.000 di tahun 2011 dulu. Itu karena masih kuliah ya, jadi nggak kebeli. Nah sekarang ini udah pada bisa nyari duit, dan untuk harga segitu masih masuk akal lah ya. Tapi harganya sudah nggak ada yang segitu lagi sekarang. Nah kemudian di pilihan Fragrantica sendiri itu, di piramid yang paling atas itu wangi saffronnya yang emang lebih dominan ya. Kemudian diikuti wangi myrrh, kemudian wangi dari, gila ribut banget di depan. Wangi dari apa sih, misik, musk, terus diikuti vanilla, terus wangi-wangi floral lainnya. Terus di bawah-bawahnya itu baru deh wangi-wangian kayak citrus-citrusan kayak begitu. Dan untuk kesan pertama tadi itu ya, wanginya itu bersih, jadi kayak abis mandi terus keluar kamar mandi itu orang-orang bakal nyiumnya kayak begitu tuh. Nah apalagi kalau digunakan ketika cuacanya lagi agak humid, agak panas, gerah gitu, di musim-musim yang hujan belum pada mau turun, ini cocok banget, enak banget untuk kamu pakai ya. Terus saya itu paling suka wangi ini emang digunakannya dua di sini, terus di sini juga di baju. Nah, kalau hidung kamu sudah terbiasa banget sama wangi dari parfum yang ini, itu kamu nggak bakal cium sama sekali. Tapi untuk orang lain yang nyium, itu pasti bakal nanya, kamu pakai sabun apa ya, sabunnya udah dicuci belum gitu ya. Nempel terus kemana-mana, soalnya satu ruangan itu kayak dipenuhin sama wangi dari si parfum Prada ini. Dan untuk di badan saya sendiri itu SPL-nya oke banget, jadi dari jarak 2 meter aja udah kecium. Terus dari longevity-nya itu tembus sampai 6-7 jam gitu. Nah kalau di ruangan dingin gimana nih? Kalau di ruangan dingin sih sebenarnya lebih enak ya, lebih kelihatan ya bersih aja gitu, nggak kena debu, nggak kena panas, nggak kena asap gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih ini emang cocok di segala situasi dan kondisi acara yang kamu datangi gitu. Untuk casual menurut saya juga oke-oke aja sih. Nah begitu untuk Prada Amber Home kali ini. Untuk pilihan harganya di outlet itu masih ada di, terakhir saya lihat di CF Perfumery-nya Lombok, harganya itu lumayan sih, 1,4 juta. Pernah sekali juga nemuin harganya itu 1,2 juta di sana waktu lagi diskon, tapi nggak saya ambil karena menurut saya waktu pertama kali ngeliat harga 750.000 itu harganya paling oke segitu sih. Tapi rata-rata Prada harganya memang di outlet itu 1,2 juta aja sudah termasuk murah banget gitu. Jadi sekarang saran saya, kalau kamu nemu ini parfum terus memang kelihatannya parfumnya kelihatan udah agak lama gitu ya, ambil aja. Ini karena parfumnya wanginya safe, terus friendly banget, people pleaser. Jadi orang-orang yang nyium ini pasti nggak bakal kayak apa nih, hidung-hidung yang sensitif gitu, itu nggak bakal ngerasa kalau parfum ini ganggu banget. Karena ya kalau mereka mandi terus nggak pakai sabun, ya aneh aja gitu kan. Nah wanginya ini emang cocok banget untuk kamu, apalagi yang kalau mandinya juga jarang-jarang gitu.
Nah, sekian itu aja forum review Prada Parfum yang kita omongin kali ini. Semoga review ini dapat ngebantu kamu untuk cari referensi yang lainnya yang bisa kamu beli dari rumah parfum Prada ya. Dan sedikit saran, Prada itu memang spesialisasinya ngeluarin wangi yang baunya kayak sabun. Jadi misalnya kalau kamu nggak nemuin Prada Amber Home ini, kamu bisa coba yang lain kayak Prada Luna Rosa mungkin, atau mungkin Prada apa ya yang warna itu? Namanya apa ya, lupa deh waktu itu, coba dilihatin sebentar. Pokoknya botolnya itu setengah lingkaran, terus agak ada warnanya itu abu-abu. Nah ini dia, Prada Home Leo Prada for Men yang ini. Kalau lihat yang ini nih, lihat ya. Ya lah ya, contohnya itu aja pokoknya. Harganya emang lumayan lebih mahal. Itu kalau ini harganya kemarin saya dapat 800.000, Prada Le Home itu di kisaran 900 sampai dengan 1,1 juta rupiah. Tapi kalau saya kamu bisa dapat harga tester, mungkin bisa dapat di harga 900.000 rupiah. Saran saya kalau belanja, mending tester aja sih daripada yang produk gitu, kalau kamu emang fragrance lover sejati. Karena tester sama produk itu nggak ada bedanya di kualitas liquidnya itu, cuma bedanya mungkin di box sama mungkin di kotaknya itu, nanti di botolnya maksudnya. Kamu bisa nemuin tulisan tester yang ada di sekitar bawahnya, biasanya di sini ya, di bawahnya ini atau mungkin di atasnya sini. Gitu aja. Oke deh kalau gitu. Semoga menemukan parfum yang cocok buat kamu, dan buat kamu yang suka sama review dari saya, silahkan di komen aja, atau mungkin kamu pengen pilih parfum-parfum yang mana aja yang pengen kamu dengar, terus kamu nggak bisa nemuin di channel lain yang berbahasa Indonesia, mungkin bisa langsung komen aja di bawah, atau bisa langsung juga subscribe, terus bunyiin loncengnya, siapa tahu nanti ada parfum yang kamu suka yang seirama sama parfum yang saya suka juga, itu bisa jadi referensi buat kamu ke depannya. Oke, sampai jumpa.